Selamat datang kembali, Pak Opa. Saya bilang welcome back. Karena mirip kan, Suramadu harus mampir, saya masih mampir nanti. Itu coba, itu dua, itu langsung dua tanggal 2 itu langsung pindah. Masih lu tanggal 2? Tanggal berapa? Bulan apa? 26 serat terima. Kemarin mungkin Sabtunya Pak, besok. Kemudian ini Pak Kajari yang ini, dia kan tadi apa? Dia khawatir kami Langsung di situ. ya, ya. Jadi maksudnya bukan ini Pak. Nah itu pesan dia sementara ini seperti ini. Ini nanti biar saya aja lah nanti. Kamu Budi Kajari Pati. Ya. Seno temenan itu Kajari Binjai. Ya, apa saya? Apa saya pinjam? Aturannya nggak tahu. Saya 3 tahun kurang tambah. Dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan penyerahan memori jabatan dari Bupati Ogan Ilir periode 2016-2021 kepada pelaksanaan yang Bupati Ogan Ilir. Izin Pak Bupati. Izin Pak. Dilanjutkan dengan foto bersama. Izin Pak Bupati. Bupati Kabupaten Ogan Ilir Bapak Aupa Syahrijal SPM SD MSI Bapak Kapolres Kabupaten Ogan Ilir 2021. Kenapa saya langsung kemari tidak lagi ke ruangan? Karena hari ini saya sudah habis. Tadi sudah serah terima sebagai pelaksana harian ditunjuk oleh Bapak Gubernur Bapak Aupa. Beliau juga sebelumnya sebagai pelaksana tugas Bupati ketika saya cuti ikut pilkada. Tidak terasa waktu sudah terus berjalan 5 tahun saya memimpin di Kabupaten ini kurang 1 bulan. Karena 1 bulannya saya wakil Bupati. Mungkin selama saya memimpin ada kebijakan yang tidak terkenal atau tidak bisa mengakomodir kelompok atau golongan atau para ASN. Saya Yas Panjalan beserta istri Meli Mustika dan anak-anak Jelika Maharani, Apitakan Victoria dan Muhammad Dapat Firjatullah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon diikhlaskan ya, karena manusia tidak luput dari hilaf, salah dan dosa. Yakinlah pemimpin itu ingin berbuat yang terbaik untuk rakyat. Yang pasti ASN di Kabupaten Ilir sudah sejahtera. Betul? Sudah sejahtera sama dengan Kota Palembang tanpa terkecuali. Tidak ada tempat basah, tempat kering, semuanya basah. Di dalamnya banyak ada yang lucu. Hati-hati ya, dalam melaksanakan tugas. Saya
bro. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Biasakan berbuat baik dan mudahkan segala urusan. Saya selalu mengingatkan, mudahkan segala urusan. Karena jabatan itu ada masanya. Jabatan bupati 2 periode, 10 tahun habis. Wali kota juga demikian, gubernur juga demikian. Presiden pun ada batasnya. Kita akan kembali ke rakyat. Saudara-saudara kita sekarang menjadi kepala dinas eselon 2 habis juga nanti pensiun. Jangan sampai meninggalkan kenangan yang tidak baik. Saya selalu ingin untuk dikenal oleh masyarakat dengan hal yang baik. Saya takut sekali karena sebagai bupati tidak hanya di dunia, kita akan bertanggungjawabkan juga jabatan kita di akhirat. Apa yang sudah saudara lakukan, kata malaikat, sebagai bupati Kalimas. Paling tidak, saya pernah berupaya mengajak masyarakat ini untuk belajar. Anak-anaknya satu desa, satu dunia. Itu merupakan kesulitan. Saya juga berupaya mensejahterakan para ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanjung. Melalui kebijakan saya, seluruh ASN mendapatkan tunjangan sesuai dengan pendapatannya. Sejahtera yang cukup, tanpa korupsi cukup. Juga saya mengajak seluruh ASN untuk berusaha melalui Basnas. Alhamdulillah, sebulan pajak 2 juta, banyak sekali manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Saya ngajak masyarakat, saya berikan tunjangan seluruh kabupaten kota lain begitu seperti kota ini. Mudah-mudahan ini dapat dipertahankan oleh bupati selanjutnya. Itu harapan kita semua, juga harapan saudara-saudara para ASN. Betul tidak? Amin. Mungkin selama masa kampanye ada yang pro saya, ada yang tidak pro saya. Mulai hari ini itu kita tutup kubur dalam. Bupati, wakil bupati sudah terpilih. Itulah pilihan rakyat. Semua harus loyal tanpa terkecuali. Seluruh ASN, para camat harus loyal. Sehingga program-program bupati, wakil bupati bisa diterjemahkan sampai ke tingkat yang paling bawah. Yakinlah, setiap pemimpin ingin berbuat yang terbaik untuk rakyatnya. Begitupun pemimpin yang baru dipilih. Saya sudah berusaha. Saya menjalankan satu periode sebagai bupati. Saya tidak punya wakil. Banyak yang bertanya, kenapa Pak Ilyas tidak punya wakil? Apa ada lobby ke pusat? Tidak ada. Demi Allah ada. Setiap bertanya Pak Ilyas atau wakilnya, siapa saja bisa. Silakan DPRD tentukan wakilnya. Saya tidak ada urusan dengan wakilnya. Siapapun, saya bisa bekerja dengan siapa saja. Tapi benar tidak cocok pada ini nama kosong. Supaya tahu ya, bukan saya tidak ada. Itu urusan DPRD. DPRD yang membuat pansusnya, DPRD yang menentukan perannya dari partai-partai politik pengusung, dan DPRD yang memilihnya. Bukan saya, supaya tahu. Juga apabila selama masa kampanye ini ada yang tidak mendukung, ada yang mendukung, sudah tutup ini. Yang mendukung jangan takut, jangan takut, apa ya, membuang lidah, pegawai lagi profesional. Pegawai, kalau kalian loyal sama saya wajar, saya masih kuat. Yang tidak loyal juga wajar. Mereka tahu barangkali bahwa dia salah, barangkali. Karena sulit untuk netral itu, emang netral, tapi sulit. Karena
lain yang telepon. Jadi saudara harus tunggu. Tapi saya yakin untuk AS ini salah. Semua milik saya. Walaupun tidak bisa memenangkan saya sebagai bupati untuk periode kedua. Karena banyak yang sudah saya berikan. Kalaupun ada yang tidak milih barangkali oknum bagian terkecil dari para AS. Saya yakin salah. Ya. Saya sudah berusaha berbuat yang terbaik. Untuk periode kedua, saya sudah menawarkan program yang sangat baik. Banyak. Saya dapat program ini melalui acara ngobrol bareng bupati hampir 2 tahun. Siapa saja boleh datang ke rumah dinas bupati dan juga memberikan motivasi bagi generasi muda, khususnya bagi semua kalangan. Ada juga yang saya hormati yang mewakili Kapolres Hadir, Bapak Kapolres Hadir, Komodor Sekali Effendi Desa, lupa lagi Desa. Sekian bulan kita nggak ketemu, sekarang ketemu lagi. Hadir juga yang mewakili Dandim Nomor 0402 Oki Kalimantan Hilir yang alhamdulillah diwakili sahabat saya. So many stories, so many ideas you give me when I was as the representative of the Bupati of Hilir. Thank you very much. And now you meet again. Then I have get information from others. You will be moving to another province. Hopefully, don't forget me, don't forget others here, don't forget all the people here. So on behalf of the audience here, we would like to thank you very much for all of things that you make with us together. Thank you very much. Saya mengajak Pak Sumeraja terus Pak kalau ketemu. Jadi karena kami sudah punya komitmen, kalau saya ketemu dengan Pak Tio, kami harus pakai bahasa Meranjak. Beliau ini motivasi juga buat saya, karena saya sudah lupa dengan bahasa Inggris. Tapi karena ketemu beliau, saya ketemu pakai bahasa Inggris. Akhirnya teringat lagi. Yes sir, thank you very much. Hadir juga sekretaris. Tapi kalau mengingat cerita Ogan Hilir, saya banyak story. Pertama kali mungkin karena Ilyas ingat di gedung ini juga kami pernah salam komando. Masih ada fotonya. Waktu saya melantik pengurus Purna Sudraka Kabupaten Ogan Hilir, waktu itu Pak Panji langsung hadir. Kemudian sempat saya menjadi bagian dari pemerintah Ogan Hilir selama 2 tahun. Saya berdiam di bagian humas dan protokol. Banyak sekali kenangan-kenangan yang saya dapatkan. Kemudian alhamdulillah kembali saya dipercaya oleh Bapak Gubernur untuk menjadi PJS Bupati saat Pak Ilyas, karena Ilyas mengambil cuti untuk diberikan. Begitu banyak suka dan duka, cerita-cerita menarik yang saya dapatkan selama saya menjadi PJS. Dan itu pun menjadi sebuah pengalaman berharga bagi saya. Dan hari ini saya kembali hadir bersama Bapak Ibu teman-teman semua untuk menjadi kembali pelaksana harian mengemban tugas dan amanah negara yang diberikan kepada saya melalui Mendagri lewat Gubernur Sumatera Selatan untuk mengisi kekosongan pimpinan Bupati ditinggalkan oleh karena Ilyas yang memang mengakhiri masa kepemimpinannya hari ini. Saya tidak menyangka bahwa saya akan kembali dipercaya. Berdasarkan edaran Mendagri bahwa yang akan menjadi PLH itu adalah di 7 sekda, sekretaris daerah dari 7 kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Selatan dan seluruh Indonesia, masuk kita ada 7. Namun spesial untuk Ogan Hilir, Pak Gubernur memerintahkan saya untuk menyampaikan hal ini. Untuk Ogan Hilir, kebetulan karena sekdanya statusnya belum definitif. Kemudian yang kedua,
masa yang diberikan kepada Sekda yang tadi sesuai dengan peraturan 3 bulan diperpanjang menjadi 6 bulan dan besok pun berakhir hari ini dan besok berakhir untuk masa. Lihat dari surat tugas yang diberikan kepada Pak Bajul. Kemudian juga Pak Gubernur mengambil pertimbangan tidak mungkin Sekda PJ organisasi Sekda Organisasi sedang menjabat sebagai PJ, kemudian dia akan memberikan tugas juga sebagai akan 2 jabatan pimpinan strategis yang tentunya ini akan membuat kebutuhan atau kebijakan-kebijakan yang akan tidak bisa dilaksanakan dengan sempurna. Oleh karena itu, hari Senin saya dipanggil oleh Pak Gubernur. Beliau menyatakan kepada saya, Pak Ova, saudara siap kalau kami tugaskan kembali untuk menjadi PLH di orang ini. Dengan alasan pertama, Pak Ova sudah pernah menjadi PJS di sana. Karena PLH hanya hitungan hari. Nah, kalau misalnya beliau menunjuk orang lain, karena sudah Pak Sekda tidak bisa ditunjuk orang lain, maka perlu waktu lagi untuk bersosialisasi, perlu waktu lagi untuk beradaptasi. Sehingga dengan pertimbangan itu, beliau mengatakan, Pak Ova pernah menjadi PJS, artinya tidak perlu susah lagi untuk beradaptasi, karena sudah mengenal lingkungan pemerintahan, sudah mengenal lingkungan masyarakat, sudah mengenal lingkungan kerja. Sehingga dengan sesuatu yang singkat, kami rasa bahwa tidak perlu lagi untuk beradaptasi dan akan fokus dengan pekerjaan untuk mengkondisikan pemerintah daerah ini tetap berjalan dengan sempurna. Itu tugas yang diberikan kepada saya. Saya datang siapa sebagai ASN yang siap ditugaskan dan ditempatkan di mana saja, maka saya menyatakan siap untuk menerima amanah dan tugas yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah, tadi pagi saya dilantik dan itu merupakan keberuntungan bagi saya. Harus jujur saya akui, keberuntungan bagi saya, kebahagiaan bagi saya, karena dalam waktu yang singkat, dalam tahun 2020 dan 2021, saya mendapatkan kepercayaan menjadi PJS Bupati dan pelaksana harian Bupati Ogan Ilir. Tidak pernah terjadi Pak 2 kali. Ini kebanggaan bagi saya. Walaupun mau kata Pak Haji tadi, Bupati, walaupun cuma hari minimal aku pernah jadi Bupati, catatan sejarah dalam hidup saya, sehingga ini merupakan sebuah amanah di samping kebanggaan. Ini amanah yang harus saya jalankan. Tadi kita saksikan bersama Pak Panji sudah menyerahkan sebuah dokumen yang sangat berharga, sebuah cerita tentang sejarah, tentang kinerja apa-apa yang sudah beliau lakukan selama kepemimpinan beliau menjadi bupati. Tentunya ini juga merupakan amanah yang diberikan kepada saya. Paling tidak, walaupun hanya hitungan hari, nanti saya akan baca apa yang bisa saya teruskan selama hitungan hari, atau apa yang bisa saya jadikan panutan untuk ke depan, atau paling tidak akan menjadikan sebuah catatan yang akan saya berikan kepada bupati terpilih untuk diteruskan. Karena kita tahu 5 tahun kurang 1 bulan Bapak Ilyas Panji telah melakukan yang terbaik untuk Ogan Ilir ini. Tangan buat Ilyas Panji. Beliau tadi sudah cerita berbagai prestasi yang sudah beliau lakukan, berbagai penghargaan yang sudah diterima selama beliau memimpin. Tentunya penghargaan itu tidak didapat dengan begitu saja, pasti didapat dengan upaya dan kerja keras. Tanpa upaya dan kerja keras dan keseriusan untuk membangun Ogan Ilir, hal itu semua tidak akan bisa diperoleh. Tapi beliau sudah membuktikan bahwa sebagai seorang pemimpin beliau berhasil membawa Ogan Ilir jadi lebih maju. Ibaratkan mempatah bunga selasi, bunga salam, tumbuh subur di daerah maju. Terima kasih Pak Haji Alam yang telah membawa Ogan Ilir menjadi lebih maju. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, hari ini
dan Ogan ini akan mendapatkan pemimpin yang baru sesuai dengan pilihan rakyat yang apa disampaikan oleh Pak Panji. Saya sependapat dan sangat setuju apa yang disampaikan Pak Panji. Lupakan masa lalu, lupakan cerita pilkada. Saya mengutip kata Pak Gubernur, lupakan residu-residu yang menempel, residu-residu pilkada yang akan merusak konsentrasi kita membangun sebuah daerah. Mari kita bekerja sama. Selanjutnya nanti ada bupati terpilih yang lanjutkan pekerjaan itu. Mari kita konsentrasi dengan pekerjaan sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Betul kata Pak Panji, keberhasilan kita baik OPD, eselon 2, eselon 3, eselon 4 pejabat yang sudah diberikan kepercayaan, bertahannya, berlangsungnya jabatan atau kepercayaan diberikan kepada kita tergantung pada kinerja kita. Bupati hanya memberikan pengawasan dan kontrol, menilai dan mengevaluasi, karena kita semua adalah membantu pemimpin. Kalau kita tidak memberikan bantuan secara maksimal dan optimal dan tidak berikan dengan secara ikhlas, saya yakin apa yang dipercayakan, apa yang diberikan pada kita